Kayaknya mama nggak bisa deh Pak tinggal di sini. Rumah kita tuh udah disita sama bank. Keuangan saya juga udah menipis. Udah lah dibetah-betahin dulu lah. Setiap gedung besar itu kan nggak pernah ada lantai 4-nya. Pasti selalu 3A, 3B. Ya kan? Itu tandanya lantai 4 tuh nggak boleh ada Pak, karena sial. Halo Brian Bros, salam sehat. Kita jumpa lagi di Pista Line, menyajikan cerita di balik berita. Tayangan kali ini, Pista Line menayangkan cerita produksi film horor yang berjudul Lantai 4. Seperti apa ceritanya? Check it out. Brian Bros, pecinta Vista Line, film horor adalah genre film yang disukai banyak orang. Tapi terkadang penonton juga ikut ketakutan ketika menonton film tersebut. Nah, disinilah uniknya. Berikut Vista Line ngobrol dengan Toto Sugriwo, line produser dari film Lantai 4 dari kreasi Jingga Production. Apa, seperti apa, dan bagaimana film tersebut diproduksi? Mari kita dengarkan bersama. Mengapa memilih genre film horor? Karena saya sendiri memang suka film horor. Pertama, film horor itu film yang memacu adrenalin. Ketika kita menonton dengan tentunya film horor itu musiknya harus yang seru. Dengan adegan yang seru, musiknya seru, itu yang akan memacu adrenalin kita. Dengan menonton film horor ada sensasi tersendiri. Itu yang mendorong mengapa kita memilih tema film horor, dan masyarakat Indonesia sebagian besar tentunya pasti suka dengan film horor. Terbukti bahwa film-film horor yang diputar di bioskop mengundang banyak penonton. Itu kira-kira. Kebetulan memang ada teman yang punya cerita film horor, penulisnya Mas Wahyu Nugroho. Beliau mengatakan bahwa saya ada tema atau genre film horor, skenario nanti kita siapkan. Oke, setelah baca sinopsisnya, kemudian kita bentuk tim untuk memastikan bahwa film ini bagus, layak untuk diproduksi. Maka penulis kita setujuin untuk segera menulis skenarionya, kemudian sepakat untuk kita produksi. Kira-kira begitu, Kang. Kenapa judulnya Lantai 4? Memang ini sebenarnya kan tema-tema yang umum lah. Kita ketahui bahwa Lantai 4 itu ada mitos tersendiri mengenai Lantai 4. Kita melihat bahwa di apartemen atau hotel kita jarang menemukan angka lantai 4. Biasanya dari 3 langsung 5. Jadi tidak ada lantai 4. Kenapa? Ini sebenarnya hanya mitos bahwa kalau di dalam bahasa Cina, kita masih banyak masyarakat yang percaya masalah Feng Shui. Di dalam bahasa Cina itu 4 itu dibacanya si atau ya si. Si itu artinya kematian. Tapi kalau di bahasa Jepang ada juga si artinya kesedihan. Makanya banyak orang yang meninggalkan angka 4 itu ketika membangun apartemen atau membangun hotel, karena mereka percaya sebagian besar bahwa kalau ada lantai 4 mereka akan mengalami celaka atau kesedihan yang akan menimpa dalam hidupnya gitu. Angka 4 sendiri kan seperti kursi yang terbalik. Ketika ada angka 4 kan kakinya cuma 1, jadi ada ketidakseimbangan di situ. Nah, ketika dibalik adalah kursi itu kedudukan yang akan tidak seimbang, yang akan menjerumuskan gitu kira-kira. Jadi mitos-mitos itu sebenarnya yang kita angkat, bahwa kalau masih ada yang percaya bahwa dengan adanya angka 4 di apartemen atau di hotel membawa kesialan, yaitu urusan mereka. Tapi ada juga yang tidak percaya hal-hal seperti itu, karena pada prinsipnya masalah
kesialan atau kecelakaan atau kesedihan, ya sebenarnya kan tergantung dari diri kita, dari hati kita, juga dari pola pikir kita sendiri, bukan tergantung pada ada tulisan lantai 4 di hotel atau di apartemen, kira-kira begitu kan. Latar belakang cerita itu sebenarnya ini adalah horor urban yang sudah umum, bukan horor kedaerahan, misalkan seperti Leak di Bali, atau setiap daerah punya cerita horor masing-masing. Tapi kalau ini adalah cerita yang umum yang ada di masyarakat, jadi banyak yang mengetahui mengenai masalah mistis atau mengenai lantai 4 ini, mitos-mitos ini gitu. Jadi selama ini memang banyak yang produksi film horor berjudul Lantai 4, ada film pendek banyak kita lihat di YouTube, tapi kita berupaya untuk membedah itu, kita buat dalam bentuk layar lebar, kira-kira gitu. Bagaimana memilih pemain agar tepat dengan castingnya? Jadi memang film horor itu kalau tidak tepat memilih pemain, ya kurang pas nantinya. Kita ada pemain Mbak Ingrid Wijanarko yang kita sudah tahu betul aktingnya, banyak film horor yang dimainkan. Nah, kita berharap dengan adanya Mbak Ingrid bisa mengangkat film ini gitu. Kita juga ada casting selama 1 hari, tanggal 12 Januari, diikuti oleh sekitar 350 peserta casting dalam 1 hari. Kita mulai dari 9 pagi sampai jam 10 malam. Castingnya juga di sini di lantai 4. Kalau di gedung ini ada lantai 4. Jadi sehari full kita casting, kita memilih beberapa pemeran. Memang kalau untuk peran utama kita sudah tentukan ada Yudi Sato atau Ardi Sadewo. Tapi untuk peran-peran yang lain kita memang pakai casting, ya. Ada misalkan pemeran Sutikem, dia kan harus menari, harus seperti sinden. Nah, kita nyari yang memang bisa nyanyi dan bisa nyinden ketika itu. Nah, itu yang coba kita terapkan, bahwa mencari pemain yang pas itu diperlukan memang untuk sebuah film. Jadi kita melalui proses casting, tidak tunjuk-tunjuk, tidak supaya ketika film dibuat cast-nya sesuai gitu dengan karakter yang kita harapkan, kira-kira gitu kan. Lanjut. Lokasi syutingnya kita memang hanya di Jakarta. Kita syuting di sebuah apartemen yang ada lantai 4-nya gitu. Lokasinya di sekitar Jakarta Selatan. Selama lebih kurang 2 minggu selama syuting kita mulai dari pertengahan Februari 2020 sampai awal Maret, tanggal 2 Maret selesai. Tapi begitu selesai syuting, tidak lama kemudian ada pandemi, mulai tanggal 20 bioskop tutup. Nah, kendala selama syuting ya sebenarnya hampir tidak ada kendala, karena lokasinya tidak banyak berpindah-pindah. Cuman memang lokasinya waktu itu kan dekat jalan raya, jadi problemnya ketika banyak kendaraan bermotor lewat, kita agak terganggu sedikit lah, karena lokasi memang berdekatan dengan jalan raya, apalagi banyak motor-motor yang ngebut segala macam. Itu ketika itu ya harus berhenti dulu sebentar gitu. Sebenarnya hampir tidak ada kendala sih, karena memang banyakkan indoor kita syutingnya. Walaupun musim hujan bulan Februari gitu, jadi masih hujan, banyak syuting indoor, jadi tidak terlalu terganggu suasana syutingnya. Untuk make up karakter kita memang memakai seorang make up karakter yang sudah banyak make up artis di beberapa film. Boleh saya sebutkan namanya Mas Santosa Amin. Santosa Amin ini
seniman multi talented, bener. Semua dia bisa kerjakan. Mulai dari dia seorang dubber, make up karakter, aktor juga, pekerja seni, pokoknya lah. Melukis bisa, pemain teater, komplit lah. Dia seniman komplit. Kalau teman-teman sering mendengar suara Suneo yang di Doraemon, nah dia pengisi suaranya. Atau SpongeBob, nah namanya Santos Amin. Jadi memang saya percayakan pada Mas Santos, namanya Santos Amin, untuk sebagai penata rias atau make up karakter ini, untuk merias bagaimana merias hantu, genderuwo, kan di situ ada pemeran genderuwo hijau segala macam. Kemudian untuk kostum kita percaya juga kepada Mbak Lis yang memang sudah berpengalaman juga untuk menata kostum di berbagai film dan sinetron, kira-kira begitu. Kemudian musik kita percayakan kepada Mas Kursi Argeswara, suaminya Mbak Tika Wisono, yang tentunya sudah kita kenal dengan baik, sudah dikenal masyarakat, beberapa penghargaan diterima baik di FFI, Festival Film Bandung, maupun dulu ada aplikasi Film Indonesia juga, beliau mendapatkan penghargaan dan sudah menjadi aransemen musik atau penata musik untuk puluhan judul film. Kemudian target atau segmen untuk penonton sebenarnya kita waktu itu untuk 13 tahun ke atas, tetapi karena ada adegan kepala terpotong jatuh, akhirnya Lembaga Sensor Film mengklasifikasikan film Lantai 4 untuk 17 tahun ke atas gitu. Tapi ya tidak masalah, mudah-mudahan kita berharap setelah bioskop buka nanti film Lantai 4 bisa tayang di bioskop dan mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakat. Itu harapan saya. Oke, thank you.